Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah, salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ke materi selanjutnya di surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9. Al-Munafiqun itu kan orang-orang yang munafik ya. Orang munafik itu baik pikirannya, hatinya itu terbagi dua. Lah orang munafik, hatinya terbagi dua, pikirannya terbagi dua. Ini bukan berarti yang istrinya dua itu munafik, bukan. Tapi lebih banyak kalau istri dua itu mendorong untuk bersifat munafik. Karena kesini bohong, kesini dusta. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Sedikit lagi panggilan orang berimannya ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. La tulhikum, jangan sampai melalaikan kalian. Ini garis bawahi. Jangan sampai melalaikan kalian amwalukum, harta kalian. Amwal, harta itu bisa berbentuk. Jadi semua kenikmatan dunia itu bisa di harta. Bisa kendaraan, bisa rumah, bisa kedudukan, bisa jabatan, itu harta. Jadi harta itu bisa rumah, mobil, atau kendaraan lainnya, atau jabatan, kedudukan, pekerjaan yang sifatnya duniawi, itu bisa disebut harta. Nah, jangan sampai harta ini melalaikan kita, wala auladukum, dan anak-anak kalian pun jangan sampai melalaikan kita an dzikrillah, dari ingat kepada Allah. Jangan sampai harta anak itu lebih dipentingkan daripada untuk mengingat Allah. Jangan sampai harta anak itu lebih didahulukan daripada panggilan Allah. Kalau pekerjaan atau jabatan atau apapun lah itu yang sifatnya kenikmatan duniawi, kesenangan duniawi, jangan sampai itu semua membuat kita lupa dengan Allah, membuat tidak memperhatikan kembali panggilan Allah. Kalau sedang dimanapun di jalan, ketika ada panggilan Allah untuk sholat dulu. Jangan sampai ayo orang mah bahasa naon, kagok lah. Kagok, tanggung. Tidak, kalau bisa sebelum panggilan Allah itu datang, berhenti dulu. Sebelum panggilan Allah datang, berhenti. Artinya kalau kemarin disebut di surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, pas'au, perhatikan, siap-siap untuk menerima panggilan Allah. Jadi lamun ayeuna sholat subuh azan jam berapa? Tadi Pak RT jam 4 lebih 11 ya? 12 11 12 4 lebih 13 14 lah tuh berarti setik pemain. Ulah korupsi ya. Jam 4 lebih 12 berarti jam 4 tuh harus siap-siap. Siapkan diri untuk menerima panggilan Allah.
Nah, jangan sampai kenikmatan duniawi tidur ngeunah sarete Pak. Ngeunah sarete. Kok mojong tiris namanya? Tiris, parasana tiris enak teh. Tiris deh. Tirisnya. Ente tadi di imah subuh tiris, tiris. Tiris komo ya sabulah mah ya. Geus we. Nah, itu semua jangan sampai ini sholat subuh kewe lah. Jam 5 itu. Jam 5 sholat subuhnya. Wa may yaf'al dzalik. Nah, kalau seandainya harta itu kemudian harta baik itu jabatan, kedudukan, kenikmatan, kesenangan dunia itu lebih kita mengalahkan kepada zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang mengerjakan hal itu, faulaika, maka bagi mereka mereka al khasirun, termasuk orang yang rugi. Kerugian yang didapat itu, dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah, tidak akan mendapatkan kenikmatan dari Allah yang sesungguhnya. Di akhirat tidak akan mendapatkan kenikmatan dari Allah. Orang rugi bagaimana yang rugi? Rugi mah di mana-mana kayak nyeri hati. Ya baginya, kalau kita nyeri hati, bagi nggak modal 10 juta, ayo katarik aku 1 juta, kan nyeri hatinya. Kasiksa. Di akhirat saja, di akhirat Allah buat seperti itu orang menjadi rugi, di dunia pun Allah kasih kerugian. Jadi di akhirat saja yang besar nikmat itu Allah kasih mereka rugi, di dunia yang fana ini Allah buat rugi. Maka kalau ingin tidak rugi, kalau ingin beruntung, pentingkan kepentingan Allah, untuk zikir kepada Allah, untuk ingat kepada Allah, untuk siap-siap menghadapi panggilan Allah. Jangan sampai kekayaan yang kita miliki itu membuat kita lalai kepada ingat untuk menghadap Allah. Nah, sifat orang munafik dijelaskan di surat Al-Munafiqun ayat 10-nya ini. Wa anfiqu, kata Allah, harta itu harusnya infakkan. Harta itu harusnya infakkan. Wa anfiqu, infakkanlah, mimma razaqnakum, dari apa yang telah kami rizkikan. Jadi kekayaan yang kita miliki, harta yang kita miliki itu adalah Allah yang kasih. Bukan semata-mata hasil kerja keras kita, bukan. Tetapi itu dikasih oleh Allah, diberi oleh Allah. Maka infakkanlah harta itu. Min qabli, sebelum ayatiya, datang ahadakum kepada kalian, al-maut, ahadakumul maut. Sebelum datang kepada kalian apa? Modar. Maut. Sebelum datang kepada kalian mau. Maka orang munafik itu akan berkata begini, fayaqulu, orang munafik berkata, Rabbi, kulantaran sudah tahu kondisinya ketika dia meninggal nanti, ini Allah gambarkan supaya menjadi perhatian besar buat kita itu. Jangan sampai nanti menyesal di akhir kemudian, dari kadung mah mulai di anu aya nu kadung diulah nonton domba. Aya kadung diulah aya nonton domba tubruk juga kadung diulah. Coba lawan penerima nutulkeun bujul domba. Fayaqulu, orang munafik itu, Rabbi, ya Allah, laula cing atulah ulah waka, laula akhortani, atu ditangguhkeun we ya Allah, ditangguhkeun ila ajalin qorib, sampai waktu yang qorib dekat, atau ditangguhkan ini sebentar saja lah. Tangguhkan kematianku sebentar. Ini orang munafik, karena sudah tahu kondisi ketika dia meninggal. Fa'asoddaqo, kalau aku tangguhkan umurku,
anu kuduna mautna teh engke beurang jadi isuk-isuk. Atuh engke we beurang ya Allah lah maut teh. Lamun engke beurang maut mah fa sodako kuring rek sedekah we. Harta teh rek diinfakkan, rek disedekahkan. Wa akum minas solihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Soleh, rek siap-siap menghadapi panggilan Allah. Mau siap-siap taat kepada Allah, mau siap-siap melaksanakan kewajiban kepada Allah. Tidak lagi mementingkan amwal, harta, tidak lagi mementingkan anak, tidak lagi mementingkan kedudukan, pekerjaan, jabatan. Aku akan utamakan panggilan Allah. Gitu pan kuduna. Ulah eleh ku pimpin pemajikan. Ulah eleh ke subuh mah ulah eleh ari puting ada ulah eleh nya laki mah. Ulah. Oh tidak itu udah eleh mah. Ada jalur. Yud lur wae atuh. Ila diharapna. Lebih kuat. Sakedeung lah tuh ya Allah, beri kasih waktu supaya aku bisa bersedekah. Sebab ketika dia meninggal tahu harta yang dia simpan itu masih ada. Tak ngobal bateing harta teh baropik. Ya besi maot, harta loba, pamajikan kawin deui, nya sakin anyar, nyeri hate kumaha. Mare kaya. Mare kaya kan. Di ayat ke-11. Nah, ini sifat ini kenapa disebut al-munafik, al-munafikun, karena ada sifat orang munafik yang seperti itu. Walai yuakhirallahu, jawaban Allah itu Allah tidak akan menangguhkan, tidak akan sama sekali menangguhkan nafsan seseorang idza jaa, apabila datang ajaluha, ajalnya, waktunya. Jadi mautnya geus tentukeun. Henteu apal iraha. Sebetulnya Allah itu sudah ngasih jawaban untuk hidup kita. Bahwa jawabannya apa? Apakah manusia itu akan hidup selamanya? Allah jawab, kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh yang bernyawa itu pasti maut. Ya, benar nggak? Kan betul begitu. Nah, kata Allah, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah itu tidak akan menangguhkan nyawa seseorang ketika datang waktunya mati, ya mati. Bukan karena Covid, bukan. Mati itu karena Covid. Atau bukan karena tabrakan, bukan. Tapi ketetapan Allah yang sudah ditentukan oleh Allah. Hanya orang tidak sadar. Dan kalau yakin, kalau orang-orang yang beriman itu yakin bahwa dirinya akan mati, saya yakin masjid ini penuh, Pak. Subuh teh pinuh, maghrib pinuh, isya pinuh. Lamun yakin bakal modar. Kan kulantaran teu yakin teh ada imanna eueuh, padahal sifat orang bertakwa itu apa di surat Al-Baqarah? Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqin. Akhirat, hari akhirat itu yakin. Salah satu proses untuk menuju akhirat adalah mati dulu. Mau terhirup langsung ke akhirat, kalau pengen tembus ke alam gaib. Walai mana gitu kita jajal. Karena ini dusta lah kalau semua orang mengaku dirinya beriman kepada Allah yang ternyata bahwa dari mati saja dia sudah tidak ingat lagi. Padahal mati itu wala yuakhirallahu nafsan idza jaa duha. Apabila datang waktu mati, ya mati sih. Nggak tahu lah. Sebab kalau yakin akan datangnya mati, saya yakin masjid ini akan penuh. Kalau dia menyadari bahwa dirinya akan
mati. Tapi karena tidak yakin bahwa dirinya mati, kalau dia merasa dirinya tidak akan mati berarti Firaun, ya. Firaun ya. Firaun. Sebab kalau dirinya mati, menyadari akan mati, saya yakin dia akan mengutamakan kepentingan panggilan Allah. Dia akan mengutamakan seruan Allah. Tidak lagi berpikir bahwa ini kumaha engke harta, kumaha ieu anak-anak orang, kumaha ieu pemajikan. Padahal kemah pemajikan jeung salah kita jadi musuh. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha waspada. Allah itu mewaspada jeli apa yang dilakukan oleh manusia itu sekecil apapun, baik yang tampak dan tidak tampak, itu akan Allah tahu. Bima ta'malun, apa yang kalian kerjakan. Itu di surat At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ingat, kita mah tidak, kadang nggak tahu saya sadar atau tidak, bahwa harta, innama amwalukum, harta kalian, wa auladukum, itu anak-anak itu fitnah, cobaan, ujian. Tetapi tidak sadar kalau harta dan anak itu jadi ujian, jadi cobaan, sehingga harta anak itu lalai. Wallahu indahu ajrun azim. Nah, inilah bagi Allah, dari sisi Allah, ajrun, pahala, azimun, yang besar. Kalau menyadari bahwa pahala di sisi Allah itu besar, kalau menyadari bahwa mementingkan panggilan Allah itu lebih utama daripada harta yang kita miliki, daripada pekerjaan yang sedang kita lakukan, daripada jabatan yang sedang kita miliki melekat itu, maka saya yakin tidak ada seorang pun yang akan mementingkan kepentingan hartanya, mementingkan kepentingan anaknya. Dia akan mementingkan kepentingan panggilan Allahnya. Nah, kalau mementingkan kepentingan Allah, ingat kepada Allah, memperhatikan semua seruan Allah, maka Allah pun akan ingat kita. Ya, Allah pun akan ingat kita. Jadi kalau di akhirat saja Allah siapkan yang luar biasa, yang besar, yang maha dahsyat, di dunia yang kecil itu, yang kecil, bagi Allah mudah. Bagi Allah mudah. Oleh karena itu, kalau ingin mendapatkan perhatian penuh, full dari Allah, maka perhatikan juga Allahnya. Perhatikan seruan Allahnya. Ingat Allah lebih awal, maka Allah pun akan mengingat kita lebih awal. Gitu ya. Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku, kata Allah. Azkurkum, aku pun akan ingat. Lamun te ingat sama sekali, maka Allah pun tidak akan ingat. Kalau kita lalai untuk ingat kepada Allah, Allah pun akan lalai ingat kepada kita. Siapa yang lebih cepat ingat kepada Allah, maka Allah pun akan cepat mengingat kita. Maka perbanyaklah untuk mengingat Allah, utamakan panggilan Allah, seruan Allah, supaya kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, baik di akhirat yang dahsyat, di dunia yang kecil Allah akan lebih utamakan. Itu saja yang disampaikan pagi ini. Mohon maaf atas segala khilafnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.